Selama 10 tahun di lembaga saat ini, di BRIN dan sebelumnya di LIPI, selain menulis untuk jurnal akademik, saya juga menulis untuk opini. Dan tidak terasa sudah hampir lebih dari 100 opini, 150 opini yang diproduksi dalam rentang waktu tersebut. Diawali ya tentu saja dengan banyak kegagalan ya, banyak ditolak, kemudian tidak mudah untuk menembus meja redaksi, tidak mudah untuk mengetahui sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh kolom opini online ataupun koran gitu ya. Dan sampai sekarang jujur saya masih sering ditolak, dan ya itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Kalau teman-teman punya opini, kok saya dicuekin sama redakturnya, kok tidak dibalas, ada yang dibalas, ada yang tidak dimuat, ada yang dimuat setelah berkali-kali mencoba. Saya pikir itu adalah hal yang biasa saja dan harus ditempuh. Dan di momen saya sudah menulis hampir 10 tahun pun, saya masih biasa ditolak. Beberapa hari yang lalu opini saya masih ditolak oleh salah satu media nasional. Dan saya merasa, oh mungkin tulisan saya memang tidak relevan dengan kebutuhan media tersebut. Atau juga mungkin tulisan saya memang tidak memberikan argumen yang baru. Atau mungkin ya memang tulisan saya tidak cocok saja. Kalau saya kirim ke media yang lain, mungkin akan dimuat. Jadi mungkin itu harus tetap dipelihara oleh kita. Karena kalau kita ketika ditolak oleh redaktur sudah merasa hancur dunia dan tidak ingin lagi menulis, itu tentu menjadi alarm tanda bahaya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ya saya tetap menulis, saya simpan draftnya atau saya perbaiki, kemudian saya kirim ulang. Nah memang dalam perjalanan tersebut itu seringkali kita merasakan ada rasa jenuh, ada rasa putus asa, ada rasa kekecewaan. Apakah memang tidak berbakat sebagai penulis, atau memang apakah tulisan saya tidak berkembang? Yaitu semua hal tersebut bisa saja terjadi. Tapi yang menjadi penting adalah kalau teman-teman memang ingin menempuh jalur sebagai penulis, dan itu selalu saya tanamkan di dalam diri saya sendiri, maka latihan menulis, kemudian tetap membaca berbagai buku yang relevan ataupun yang tidak relevan sekalipun dengan dunia yang kita geluti, dengan isu yang kita geluti, itu menjadi sangat penting. Karena biasanya ketika kita membaca beberapa teks baru gitu ya, buku-buku referensi baru atau buku-buku lama, kita kemudian kembali mendapatkan inspirasi atau penyadaran gitu ya. Jadi dari situlah kemudian kita bisa menulis menjadi lebih tajam, argumennya lebih memadai gitu ya. Kemudian data-data yang kita butuhkan juga lebih bisa kita sampaikan kepada publik gitu ya. Dan disitulah ada latihan terus-menerus terhadap peningkatan kualitas tulisan kita gitu ya. Dan saya juga nggak bisa menjamin apakah tulisan kita akan bisa meningkat. Nah, yang bisa melihat itu bukan kita pribadi sebagai penulis. Mungkin secara subjektif kita bisa melihat ada kemajuan dalam analisa, ada kemajuan dari penyampaian argumen, artikulasi yang lebih lugas, kemudian lebih mudah dipahami. Tapi itu tidak bisa menjadi ukuran menurut saya. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana para pembaca kita memahami ide-ide yang kita ingin sampaikan. Ada perasaan yang tersampaikan kepada para pembaca, meskipun bisa jadi itu dipahami dengan sangat berbeda dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ya itu tergantung tafsiran pembaca, dan ketika teks sudah diluncurkan ya semuanya bergantung pada pembaca. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa jangan putus asa, jangan putus semangat. Kalau teman-teman memang ingin terus menulis ya menulis saja gitu ya. Dan kemudian jangan lupa membaca. Menulis membaca adalah dua proses yang memang saling berkesinambungan dan tidak bisa diputuskan. Tetap semangat.